wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Itulah yang kita ungkapkan sewaktu kita melafazkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya kita pada siang ini Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sudah kita jadwalkan dalam rangka persiapkan diri untuk menghadapi atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat itu adalah pergi ke situ tuh atas dasar panggilan Allah. Itu yang kita ungkapkan di dalam bertarbiyah. Bukan karena banyak piti, bukan untuk cari tambahan-tambahan nama, bukan untuk cari pujian dan segala macamnya, melainkan adalah memenuhi panggilan Allah yang diniatkan ikhlas semata-mata untuk. Nah, mudah-mudahan semua kegiatan yang kita lakukan yang berangkaian dengan ibadah-ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, pada saat kita melakukannya didasari adalah karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita biasakan. Kalau selamanya kau tidak biasa, dari kini biasakan. Bahasa setiap yang kita lakukan itu adalah atas dasar perintah daripada Allah. Seperti yang juga mau sampaikan, pada makan Bapak Ibu, dia perintah. Kalau niatnya dia perintah, pahalanya cuma banyak. Tapi kalau pada makan Pak Bu, pada makan lezat, kan perintah Allah makan tuh. Maka makan kok dinilai ibadah. Kok ditanya lah untuk Bapak Ibu makan. Mengonyangan poruk, ajo salah. Untuk menguian tulang-tulang. Konyangnya poruk ke tulang lemah halus. Badai ingin awak kue tulang-tulang untuk bisa awak toga beribadah. Artinya makan kita tuh adalah makan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan yang bernilai ibadah, tentu makan yang sesuai dengan yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mau tadi dibawa dari papa makan itu lah. Kalau mau soto lah makan jago atau makan kaji mau pak. Batu ambo dah siap makan kan. Pokoknya dapat jual kan, makan jual dah siap. Mubazir jatuh. Kalau mubazir itu kawan setan ni betul. Jangan di kawanan boleh setan betul. Bukan basuh-basuh, beda. Jadi yang kita ambil terserah saja Bapak Ibu. Kalau olah, jualah. Kalau lu rasanya kau boleh. Makan di anu lewat atau bisa kelakar.
Informasi nak dapat je korang tu. Jadi kita sebenarnya informasi acara di Sikoli dapat, cuman maklumlah dalam perjalanan dari pagi jalan ke pagi. Ayolah patuh dulu nanti lah kampung ini. Baru nanti di kampung. Alhamdulillah Allah sampai. Ya. Nah, baik Bapak sebagian. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kejahilian kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dinikmati pada saat. Dalam kesempatan kini Bapak Ibu, mari kita ingat. Kita ulang-ulang bagi yang telah mengulang, bagi yang baru untuk mengawali, mudah-mudahan dengan sering berulang itu akan jadi hafal dan terima. Yaitunya istilah-istilah yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah. Bab itu tadilah cerita di belakang. Enak. Memang pembicaraan itu menyangkut dengan masalah haji dan umrah. Tapi ada pertanyaan orang itu tidak masuk dalam konsep itu. Ada di sini kita sampaikan. Yang pertama adalah haji. Haji ialah berkunjung, berziarah. Umrah juga berkunjung, berziarah. Jadi haji berkunjung dan berziarah ke Baitullah yang terletak di dalam Masjidil Haram. Di mana letak Baitullah itu? Di dalam Masjidil Haram. Dengan berpakaian ihram untuk melaksanakan tawaf. Sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah dan tawaf ifadah. Dengan niat ikhlas karena Allah. Itu rangkaian dan dilakukan bagi orang yang berhaji. Jadi tidak ada pertanyaan besok pulang-pulang ini melontar. Ada Pak? Iya. Jadi beda haji umrah ni. Jadi sawananya Pak, kalaulah banyak yang mendongak, indah pun poin tidak rugi. Yang jemaah tadi itu, mana sih asal terus, itu rancak bona, ya tak? Betul, ada ilmunya, bisa bedakan. Jadi kau pulang jemaah kau bisa, tidak bertanya itu ya tak? Ini kalau kita aja itu, ya. Juga $2 dia dah gitu. Kemudian dalam manonga. Oh itu rupanya ya banyak tadi raya, ya tak? Timbuan niat minat. Ya enggak. Orang kadang-kadang bawa sebagian bukan dah mempoin, enggak tahu mengakas itu. Jadi bukan dalam sekian kali manasik, akhirnya ontah ni berakir apa ya? Ontah ni patang kau, pernah kan masih di kantor. Nampak ni basuh di bawah situ Ustaz. Tunggulah kita Januari bisa. Bawa berakir ni November ya kan? Hanya kan patang kan gabung November je yang Januari. Kalau istiqazah, lama aku lah, ya kan, dokek-dokek je kan. Jadi sebenarnya ilmu itu, ya, yang utama dasar kita beramal dengan ilmu. Ya. Nah kemudian umroh, kan orang menyebut ada haji, ada umroh. Nah umroh ialah berkunjung, berziarah. Tadi haji berkunjung, berziarah. Kemana berziarah berkunjung? Haji ke Baitullah. Letaknya dalam sejarah. Dan umrah kemana berkunjung? Jom ke Baitullah. Letaknya samanya. Cuma namanya lebih beda. Umrah. Ya. Dengan berpakaian ihram. Ya. Pada tempat miqat. Melakukan tawaf. Sa'i dan tahlul. Karena Allah semata. Jadi kalau haji, ya tak, ada rangkaian yang lebih daripada umrah. Sementara umrah, ya berpakaian ihram dari miqat, ya kita niat di miqat itu melakukan tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Karena siapa? Karena Allah. Nah, haji juga demikian. Karena siapa? Karena Allah. Nah, kemudian sebagian di dalam pelaksanaan umrah dengan haji ada bedanya. Bedanya. Kalau haji
ada waktu yang telah ditetapkan. Ya. Rukun. Tidak bisa dibuik-buik. Yang musim haji itu pelaksanaan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 3 boleh. 8 sampai tanggal 3. Kalau umroh bisa dilakukan kapan saja. Ya. Selain daripada musim haji, tidak muliakan jamaah umroh. Nah, ya. Tak muliakan. Kalau di bulan pulau jamaah umroh berangkat musim haji, keteteran, ya, meledak jemaah. Sedangkan itulah dia alang-alang banyak dia yang duduk masuk. Ya nak. Baik itu keinginan. Tapi keinginannya ada tertumpang. Umroh lah ini dilupai, tidak usah sepulang. Setua haji sekali. Bermasalah mudah apa sebagian. Baik itu visanya visa umroh. Orang visa haji terdaftar sebagai jamaah haji tahun itu. Awak visa umroh, akhirnya bermasalah. Banyak malah tertangkap. Termasuk juga jemaah awak dari Indonesia. Ya. Patang siap sholat zuhur, pas kau balik ke kantor, bersobok jemaahnya berdatang. Ya, ini ceritanya tu. Pindah tuki ceritanya. Berduduk namanya. Parosean berjalan yang seperti itu. Ya. Tapi yang bawa salut ibu. Ibu-ibu Pak. Ya, begitu kuatnya. Dulu sebagai pegawai Bapak Ibu, cuti itu setahun cuma 2 hari. Tapi tahun itu juga inginnya umroh Ramadan. Ngecek kok, Ustaz. Ya. Ada kitanya Ustaz. Ditanya. Telepon. Awak je kau pergi umroh Ramadan Ustaz. Tapi pimpinan tak ada izin tau. Pimpinan di unitnya saja nak mengizinkan, apalagi di kepala dinas. Itu kena benar lah. Itu bah. Awak kau pergi juga Ustaz. Bagus. Uji akidah. Siap Tuhan awak. Yo itu apa? Kalau yakin bahasa pimpinan tu milik Allah pula, awak milik Allah, bani Allah, yakin. InsyaAllah aman. Yo pergi Pak. Yo kau pergi Ustaz. Dah sejak ketika di Jawa dari situ sampai nama Jawa betul. Ini selesai juga nih Ramadan yang 2023. Padahal sebelumnya berpulang. Potonglah poin dia balik. Potong kompas. Orang menunggu sekian puluh tahun hanya berlangsung poin. Ya nak. Ibu di situ cerita orang. Liaman, ambo ngikuti perjalanan, tapi ambo tak bertanya modern. Tapi nong kawan-kawan lain mengicik juga kampung. Biasa je lah. Ini kan perjalanan dalam ibadah tu. Allah akan menjaga, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Alhamdulillah pula berkaji. Alhamdulillah saya selalu saja. Bisanya tak bisa. Kaji tu. Dicarian masih dibantu orang batu. Yang tadi cerita kita belakang tadi itu namanya tanah haram. Orang yang sungguh-sungguh meminta ke Allah ada kesulitan dia kita kemudahan. Tapi banyak lo yang tertangkap. Mungkin yang terkau dia razia sampai ke kamar hotel dia razia apa? Itu jadi monci Pak. Monci sikuah pemuda serapit. Bayangkan. Ada yang tertangkap di mingkat, mengambil mingkat, sebus. Mudah. Jadi kadang-kadang sebagian itulah ujian. Diuji mana orang-orang nan batu-batu kalau lillahi rabbil alamin, apapun gendala dalam perjalanan dia tidak jadi beban. Batu aiko Allah takdirkan mereka. Nah, awak kira-kira gendala kita bisa Pak. Tak ada bayang kan? Kan ada bayang. Tapi kok terjadi bisa kan? Dingin tak pun. Dingin ya. Itu tak bayang ya. Kok terjadi di konon dua pada itu kira-kira bahas sikap kita Pak. Itu makanya
sekoper baju pakaian dibawa, sekoper limu dibawa, tapi bergudang-gudang kesabarannya. Aduh banyak limu tinggi, tapi soba kurang. Padahal Allah katakan, kalau minta tolong kau ke Allah jangan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Di mana dua waktu salat? Kita yang waktu yang paling dekat dengan Allah itu adalah pada waktu kita salat. Apalagi kita di situ di tanah haram. Ya nak? Dan kemudian yang berikut, yang juga yang sering kita kenal adanya rukun haji. Ya, rukun haji. Rukun adalah kegiatan dan tidak bisa indah lakukan. Kalau tidak awak kerajuan rukun itu batal haji. Ya, batal. Kalau umroh rukunnya tidak lakukan juga batal umroh. Ya. Nah, adalah kegiatan amalan. Ya. Haji yang diupayakan secara optimal untuk dikerjakan. Bila tidak, hajinya tidak sah. Tapi harus ditebus ya, dengan membayar atau utang harus dibayar. Wajib haji. Kalau wajib, ya kalau wajib haji bisa diganti. Kalau rukun tidak bisa. Ya. Kalau rukun haji adalah kegiatan yang dilakukan dalam berhaji tidak boleh diganti dengan apapun. Tinggal salah satu daripada rukun, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji bisa diganti dengan namanya dam. Ya. Jadi kalau rukun tidak bisa. Baik tujuan umroh. Rukun umroh tidak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau wajib umrohnya bisa diganti. Jadi bedakan mana rukun dan mana wajib. Tidak asal tinggal bisa dibayar. Kalau rukun dan tinggal, ya tidak bisa diganti. Batal umroh, batal haji. Kemudian juga adanya yang terkenal dengan sahih ihram. Apa itu ihram? Yaitu berniat memulai melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pakaiannya namanya pakaian ihram. Orangnya namanya berumroh atau berhaji. Ya, makanya niatnya labbaik Allahumma hajjan bagi yang berhaji, labbaik Allahumma umrah bagi yang berumrah. Kerajanya sama, tapi niatnya sama kita sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat sunat rawatib 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Sama 2 rakaat. Sama itu nak baca. Ayatnya itu nak baca. Tapi yang membedakannya adalah niat. Sholat nak lakukan. Itulah. Ibarat sore itu alamat. Kama alamat. Jadi sholat 2 rakaat. Apa sholat apa? Apa sholat tahiyatul masjid. Iko sholat sunat rawatib. Qobliyah. Atau ba'diyah. Ya nak? Jadi makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu didasari dengan niat. Niatnya anu lakukan. Nah, jadi niat awak kini untuk ilmu, niat itu untuk ilmu untuk mendalami ibadah yang kan kita lakukan yang insya Allah itunya ibadah umrah. Ya. Yang kemudian mikat yaitunya batas tempat mulai ihram haji atau umrah. Mikat itu adalah basti titik ketentuan bahasa di sekolah memulai yang dikenal yang disebut dengan berihram itu. Sekalipun dari Padang ialah berihram. Bagi haji yang kloter gelombang 2 dari Padang lah pakai ihram. Dari hotel lah berihramnya. Bagi yang gelombang 1 dari Madinah
hotel menuju Bir Ali. Kalau dari Padang menuju Yalamlam. Di mana berarti Yalamlam tu ndak berhenti tu. Lalu sajonyo jo pesawat. Li sempat solat sunat indah balai solat sunat. Solat sunat kan tu tiba saya di Jeddah kan. Ya. Bila masanya hanya mencari untuk kesempatan masanya. Jadi kita juga pas lagi kalau ada engkau berangkat haji berdoalah kalau ya Allah jadikan kami berangkat yang gelombang 1. Batu gelombang 1 ke Madinah dulu. Ya. Aman awak. Kalau gelombang 2 dari Padang awak lah berihram. Mikotnya mikot di Yalamlam. Awak dalam pesawat. Ya tak? Timbul keraguan semacam. Nah, jadi mikot ahli Madinah. Maksudnya orang yang dari Madinah. Ya. Di mana mikotnya? Di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu yang mana tu Ustaz? Nanti ke dalam Bir Ali. Nama masjidnya Masjid Bir Bir Ali. Ya. Sampai ini mah di Zulhulaifah. Kemudian mikotnya orang yang dari Yaman, Indonesia. Orang Yaman, orang Indonesia nyo bermikot di Yalamlam. Tombek mikot ini. Ini pesawat. Ya. Menurut fatwa MUI, bagi jemaah Indonesia gelombang 1 mikot di Bir Ali, sedangkan gelombang 2 mikot di Bikitara King Abdul Aziz. Jadi itu fatwa kemudian, ya, dengan ladonya kendala untuk bermikot di Yalamlam sedang dalam pesawat, tidak? Ada fatwa MUI Indonesia dari King Abdul Aziz Jeddah. Itu kan yang kemudian. Ya. Nah, kemudian ada lagi kegiatan kita lakukan namanya talbiyah. Ya, talbiyah yang kita baca tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di mana kita membaca itu? Pada saat kita sudah pasang niat. Ya. Lah pasang niat kita, ya, di mikot. Nah, kita disunahkan talbiyah. Ya, wakecian masuk ambo sambut dan panggilanmu ya Allah. Ya, pengakuan kita tu Pak. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu. Pujian hanya milik Allah. Awak manusia kau tidak usah minta-minta dipuji. Ya. Karena yang berhak menerima pujian itu adalah Allah. Ya. Tidak ada sekutu bagimu. Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Ya. Kalau masih ada yang mempersekutukan Allah, maka orang itu dikatakan syirik. Syirik yang paling kete adalah riya. Riya itu syirik paling kete. Orang banyak solat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, tapi ada terselip di hatinya. Ini disebut-sebut orang hatinya bangga. Jadi kita tidak boleh membanggakan amalan-amalan kita. Beribadah kita tidak perlu kita bangga-bangga. Cukup Allah saja menilai. Allah yang menilai. Kalau terselip di situ sekutu syirikat, maka percumalah semua ibadah yang kita lakukan. Ya tak?
Kalau cari sehari-hari cukup ibadahnya, taat, patuh dan semacam. Tak pernah terlambat berbuat baik banyak, tapi terselit yang namanya ria, itu ada sia-sia. Jadi kalau ada dalam ayat kata fawailul lil neraka wel bagi orang yang solat. Itu yang kasihan Pak. Kalau orang tak solat masuk neraka wel lah kaya jari juga. Iko orang solat dan dikatakan oleh Allah neraka wel itu. Kanlah 2 kali rugi dia nak. Jagalah hati. Jangan ada satu kebanggaan, suatu yang kita harapkan dari orang, pujian, sanjungan, ya tak? Maka yang dasar tadi adalah lillahi rabbil. Itu yang perlu kita tanamkan. Makanya elok buruk yang kita dapati dalam perjalanan hidup itu tidak lain tidak bukan itu semua adalah kehendak daripada Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Tapi kadang-kadang awak kau masih mencari kambing hitam. Kok sakit hanya bercari lo siapa nyoba sakit. Desa, dia sakit dah ada ubek di doktor dah. Doktor tu tak bisa menyembuh orang sakit dah Pak. Ada anak doktor nak tanya lagi nyo. Ya. Kamu pernah mau tanya Pak doktor? Ya, Pak, dia duduk engkau. Ya. Dia tahu apa penyakit orang yang datang ke Pak? Ya. Jawablah Pak, mau tanya. Tidak tentu dosa. Coba cara mau biar orang Pak. Ambo tanya dulu, sakit Bu. Sakit Pak. Barunya. Itulah analisa. Ya. Lahirlah analisa. Dah tanyanya tahan cik coret tu. Kau dah keluar subit. Analisa. Dokter tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan, yang maha menyembuhkan adalah ya syifa, yang maha menyembuhkan. Ya. Jadi kok sakit, kok terjatuh, kok sama macam, tak usah nyalakan. Kok pada jatuh, tu batu dia salah. Agak, mengapa ya gini Pak? Kenapa ya kena sebuah batu? Ya. Jadi batu dia juga kan? Ya. Asalah batu. Itu namanya tidak reda menerima takdir. Kewajiban awak berbuat dan hati-hati. Hati-hati kita setiap yang kita perbuat. Hati-hati kita di dalam amal. Jangan terselip yang namanya ria. Ya. Kemudian aku sambut panggilanmu ya Allah. Itu yang kita ucapkan. Mulai kita dari bir Ali, sudah pasang niat tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Itu bayangkan Bapak itu. Kalau awak insyaallah bertalbiyah lahir di dalam motor, dalam dan sejuk pulau. Bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW dulu untuk berumrah dari Madinah ke Makkah naik onta. Ya. Panen tidak sama panen kini lho Pak Bu. Ya. Kini lah kodok hujan. Ya. Dalam hadis yang baca, kalau laco hari hujan di Makkah tu tanda kiamat lah doke. Ya. Nah, bayangkan. Makanya pada waktu kita bertalbiyah itu akan merasakan ba'a perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau akan berumrah. Kadang-kadang tidaklah sampailah dia adang lah orang di jalan. Sering Nabi dah sampai pulang balik. Makanya adalah perjanjian Hudaybiyah, adalah Futuh Makkah. Itu berawal dari itu, dengan gangguan dalam perjalanan. Baru siapa mengganggu orang kampungnya. Makkah itu kampung kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi nya tinggal kampungnya. Dia dia tidak tahan payah bona untuk mensyiarkan agama di situ. Payahlah karena marina lain berhijrah. Dan niatnya mengalihkan perjuangan itu, cari kekuatan yang lain. Ternyata itu terakhirnya dari Madinah dapat kekuatan. Yeah. Kalau ke Taif, dia harapkan ditolong di sana-sana itu
tak punya menggolong lain. Ya, Nah, nak menolong. nak menolong dah. Nak menggolong. Diharapkan membantu, rupanya dibatui Nabi. Ya, Sampai berdarah-darah. ya. Tapi Nabi tetap juga dijaga. Ditanya mereka, ya Rasulullah, engkau Rasulullah, ambo malaikat panjang gunung, kamu ampokan gunung ke kurang taifo. Ya, Kok tiba di awak bagi Pak? ompok lah. Cuma jauh dari gunung. Jauh dari gunung lah. Kaya tipis warna kesabaran awak dia. Ya. Ada saya nanti sudah. Ada kurang loe niru dapat tangan manapun Pak kan. Ya. Nah, tapi Nabi biarlah nyo ndak tahu kedatangan ambo. Mengamu kemarinya lu tahu le. Ya. Ambo doa na orang ku ada hidayah nabi. Ya. Alhamdulillah malah ada salah seorang sahabat Nabi itu bermakam di Taif namanya Ibnu Abbas. Oh, ada. Dia kok ada terkenal di video. Pak Ustaz, bisa awak ada kegiatan kama Ustaz? Kamanya Bapak Ibu. Ya. Kira-kira mah kata kona. Nah, ke Taif lagi tu Ustaz. Mengaga situ, itu nyamuk kan? Ya. Pengen beli kurma, enggak mampu itu. Oh, ya. Tapi Pak, dia kan ada sahabat Nabi Ibnu Abbas Ustaz. Apa ya sih? Ziarah. Ya. Selama ini kau mendongak saja, akhirnya sekarang menengok makam kubur. Di Taif. Yang banyak hafalan hadis. Ya. Jadi kita semua kegiatan kita lakukan itu akan Allah berikan ujian, cobaan kawan. Nah, nelok kerjakan lebih ujian. 6 bulan pun lebih ujian. Ya. Ya, jangan salah. Ya. Malah lebih boleh ujian mengajuan nelok dibandingkan mengajuan tidak elok. Ya. Ada pengajian psikopat. Umumkan hari Jumat. Pengajiannya besok malam. Dia datang orang. Datang Pak. Pasti datang. Siapa datang? Nalai tipu. Nalai terpanggil. Tapi kalau dia dokan organ. Kau rasa tak pakai ibu-ibu datang orang. Mama ini mau yuk. Hujan-hujan. Ya tak? Berapa malam yang lalu di suatu tempat hujan lebih hari Pak. Apa banyak grup badara grup nama badara hujan-hujan Pak nomor situ Pak. Cuma dengan pengajian mereka. Ya tak? Itu yang ujian. Ujianlah masa semakin borek kepada orang-orang yang semakin teguh dan kuat iman. Jadi kita bahagia kalau diuji Allah, alhamdulillah. Ada yang belum masukkannya setan wale. Tapi kalau tidak diujinya lah, itulah laju setan. Ya. Kemudian rangkaian yang sering kita dengar juga tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf ialah kegiatan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, diakhiri di gas lurus coklat yang di depan Hajar Aswad itu. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 1 keliling. Sementara kita tawaf itu adalah 7 keliling. Tawaf boleh berkali-kali, mau 3 kali, mau 4 kali, tapi satu tawaf itu 7 keliling. Ya. Bila ingin tawaf, silakan. Mau sebelum zuhur, mau sudah asar, mau subuh, silakan. Tapi pada saat ada yang namanya tawaf wajib, adalah waktu umroh dan waktu haji, nah itu ditentukan. Dan juga di situ ada yang wajib kita taati, ya, yang belum terangin. Dan tawaf itu dalam keadaan suci, ya Bapak Ibu. Kalau tawaf, kalau laksana tawaf, maka kita terlebih dahulu suci, artinya dalam keadaan berwudu. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya dalam tawaf boleh ngecek. Kalau dalam sholat itu boleh ngecek? Tidak boleh. Tapi apa lo nawa kecean di situ? Nawa kecean
yang menyangkut dengan sedang melaksanakan Ustaz, pada keliling Ustaz. Kecil. Ya, ya. Lima kali. Endaklah tujuan. Endak nak mampir. Bontok dah tu, batuk. Ya. Besok jidat, nafas, darah. Ya. Berbantah-bantahan, berkata-kata dan semua. Nak bertengkar dilarang. Jadi justru itu makanya kenapa kita manasik nak tahu barangkali dan mana netong tujuan, bukan setiap Allah Akbar. Itu kali Allah Akbar ni seputaran ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar di Hajar Aswad memulai. Terus tiba di rukunnya mani, Bismillahirrahmanirrahim tanpa dikecup. Dek kawan betong lah itu. 3 putaran lah 7 sah. Dan 7 makanya 3 baru lah 7 sah. Makan dari aman dari lah. Anak kedua silakan. Tapi beko sama perempuan. Ya. Ya tak. Apa deh? Ada keluar. Aman dari ustaz lah. Ya. Mana ni? Apa penyebabnya Bapak Ibu? Penyebabnya tidak manasik. Tidak manasik kan? Ya. Jadi sebenarnya semakin sering lama kita manasik, semakin terasa nikmat di situ. Di situ nikmatnya Pak. Ya. Kalau tidak Ustaz itu diulang-ulang. Sedang kali diulang-ulang. Dilupa juga, lain masuk. Ya. Lain masuk aja kecil lah masuk. Semua orang masuk tengok suruh. Ya. Keluar tengok kita. Ada orang masuk dan suruh keluar ke suruh juga. Ya. Kesumbek nama. Ya. Kalau masuk suruh keluar tidak kan ibarat air ke lalu ya soal ya. Lain. Nah, tawaf tu macam-macam Pak. Ada namanya tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf dikerjakan ketika baru datang di Makkah. Ustaz, awak umrah Pak? Dibilang tawaf kudum Pak. Tu tawaf. Sama jemaah haji batang tanya. Ustaz, balik kita bulan 2. Bila kita tawaf kudum Ustaz? Ternyata itulah ditanyakan sebelumnya. Ama kecil tawaf kita waktu umrah tu jadi tawaf pertama. Di kota tawaf. Tak ada tawaf kudum tu tawaf umrah. Ya. Kemudian ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dikerjakan sesudah wukuf di Arafah bagi orang yang berhaji. Ya. Tanggal 8 berangkat ke Arafah atau ke Mina bagian terwiyah. Tanggal 9 semuanya berada di Arafah. Sebelum waktu zuhur sudah berada di Arafah untuk wukuf. Ya, sampai dengan khutbah wukuf. Setelah selesai khutbah wukuf dan sholat zuhur dan asar, kemudian Arafah. Arafah itu itunya mengenali diri. Ya. Disitulah tempat kita memuntahkan antara seluruh. Ya papa ibu kalau duduk anak mau dekat kita. Apa itu? Satu hari ibu. Menyesali semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selamanya. Makanya Arafah itu puncaknya haji. Sampai-sampai orang sakit pun pada hari itu di safari wukufkan. Di Nusaki itu bawa seluruh. Bawa yang bulan Arafah. Dan because bawa kamu sakit. Kalau dilanjutkan sakitnya. Ya. Iya, ini sakit kan? Ya. Tapi ada puncak haji harus hadir kan? Ya. Dibawa. Jadi tawaf itu namanya tawaf ifadah. Ya, jadi dari Arafah sampai maghribnya pas waktu maghrib masa kita berangkat menuju Muzdalifah. Mengawal di Muzdalifah, ya mencari batu. Dan dibawa batu di situ. Ada imajin, Ustaz, berapa batu perlu Ustaz? 7
71. Kedibong ada sikor 71 itu 11 kilo lah boleh. Lah, dah lebih ya. Kalau biar taruhlah sekilo. Ya. Kok orang ikut Kau batu kopo anjal lah gua kan. Ada. Ada. Itu di mana cari Pak Ustaz? Bu, Pak, batu lah disediakan. Berapa hari yang lalu ambo ke situ lah diserang orang batu. Awak ada betul ya Pak? Yo dari situ awak. Ya. Barang saya sih. Hari Jumat awak sampai di situ, hari Ahad manasik pengajian kan sah-sah aja. Anak ternyata memang yo petugas menyiapkan batu-batu jadi bawa batu dari kampung. Ya. Adalah Ustaz, ni nak tertimbun tu lubang nak pohon batu ke situ tu. Sampai kin bagi batanya Ya. Ya tak? Ya. Nah, okey dipersiapkan. Malaki musim haji itu itu diberasihan, batu cuci dicuci. Ya. Anak mereka itu diambil saya lagi ya. Dipanjang mana awak tu. Itu gelap ya tak. Anda ada kerja awaknya kok juga gitu. Sambung kecian, aja kini jarus semua. Oh tenda dulu pernah teman-teman, insyaallah besok indah deh, batu bagian berpedasi ya tuh. Mana bagian? Oh bagian. Aduh, bosi. Dulu tenda. Ya. Anti-anti lagi. Ya. Inilah bisa. Ya. Nah, sudah itu pagi besok menuju Mina. Bila waktu 10 Zulhijjah. Lontar satu saja. Jamarat apa-apa. Dan paling ujung. Ya, paling ujung. Ya, kalau ada Mina apa yang ujung? Ya paling ujung. Iyo. Apa yang ujung? Jangan ada lokasi lah dulu, jangan. Mesilang kayu. Itu. Wadah. Bara batu, itu jual batu. Sudah itu ke mana? Nah, boleh. Ada nak lanjut ke Makkah, ada nak balik ke Israel dulu. Bagi yang terlihatnya lanjut. Sampai selesai. Sudah itu balik ke Mina. Di Mina lah. Besok melontar 3. Aula, Musta, apa-apa. Besok Aula, Musta, apa-apa. Besok Aula, Musta, apa-apa. 3 hari. 10, 2 hari, 3 hari. Namanya hari Tasri. Kalau tanggal 10 harinya hari Duha. Nahar. Ya. Nah kemudian ada tawaf wada. Nah kalau tawaf wada kok tawaf mandulan-mandulan atau mana? Bab itu banyaklah jemaah kok pada waktu wada kok banyak nama nani nama lulung. Anu tangihnya malaki itu main-main saja situ. Iya. Iya, ada waktu untuk tawaf, pergi ke masjid, capek, ada waktu tawaf, indahnya tawaf. Ya. Ada 3 tahun ada, awak kepulang lah, sudah berdoa di bimbing Allah Esa, Allah menolong itu. Anda apa dilulung lah? Ya. Itu harus pulang. Ya. Sesal dahulu Ya. pendapatan, sesal kemudian tidak amal kono. Agunanya merasi, nak jangan buang-buang waktu saja wakil. Ya. Ada orang pelolo sih Pak, biasa. Nah kita ke masjid, saya di hotel aja Ustaz. Malah baca saja lain. Ya. Pak, rambutnya dipotong. Oh enggak Ustaz. Masa ya talung nih enggak ada usaha. Ya. Ada tadi. Malah payah. Kami ibadah. Ustaz, maaf Ustaz. Nak dapat dah Ustaz. Ustaz orang dia dina. Dek sobang dia dina iyo dia dapat. Ambo bimbing ajak membawa anak kita. Membawa bimbing Pak. Ayo katakan, ya Ustaz, keluar minta Pak beda. Lagi yang kamu, lagi yang meeting. Tapi cukup lagi. Anaknya di rumah saja, Ustaz, dia lu dapat kalinya. Katanya dah video kirim kan, dia bukan main gembiranya. Orang bodoh, bukan orang bodoh. Orang miskin, bukan miskin. Orang banyak piti, banyak mau pitikin Pak. Tapi anak kurang. Tentang dunia. Tapi dakwaan itu istilahnya durian
tapi durian Pak ya. Ya, dapat dia nentu. Itu tua. Ya. Akhirnya namanya kan. Kalau jabatan dua nak nganga Jawa Pak. Sedikit nomor 1 ya daripada kota. Masa ya doa. Hah? Itu kecil tadi. Alhamdulillah. Kamu pertama alasan di tawaf wada itu adalah tawaf pamit. Awak kemeninggalkan Mekah boleh. Kemeninggalkan kiblat dan biasa awak cuma menghadap kiblat. Ini yuk di kiblat tu bona. Ya tak? Ini kau tinggalkan coba ya. Dia terbayang bilo ketiba situ kan. Itu namanya tak tahan tu Pak. Lika dia je do Allah kesempatan kiko balik Pak. Lika terpanggil juga kiko balik Pak. Ya tak? Dia mampu nyoba sebagian. Pada saat itu doa awak ya Allah. Panggil je mau kemari balik ya Allah. Menyusah mau ya Allah. Petang hari main-main semua. Di mall lah mau banyak ya Allah. Ya. Di mana? Itu di plaza. Tawai Zam-Zam. Tujuh aja tu. Iya saja. Cuma saja. Ambo sekian jalan-jalan isu nado di situ Indonesia tulisannya di atas tu. Pernah tengok? Order lah kan? Ambo bawa bisa makan bakso. Tawai Zam-Zam. Awak kan tak mengawani saja. Bisa antara sudah jadi. Kemana? Sudah antara kan? Awak dia dibawa orang kan tu otomatis tambah lagi 5 kan. Tak dibawa orang tu balik Pak. Ya. Awak pergi saja. Ya. Konek Pak. Ya tak? Tapi kalau dibawa Kalau Isra kan jadi perjalanan kan. Ya, jadi waktu tawaf wada itulah kita merasakan sedih meninggalkan Masjid Nabawi sedih. Oh kan bisa juga tu sebelum berangkat ke Makkah tu kan Ya. awak ziarah awak saya juga dulu pamit ke Rasulullah. Ya. Tak letahan sini. Apa kau besok lah kau pulang dari tu. Waktu 2 hari itu spontan. Ya. Spontan. Sehari koi sehari pulang. Di Madinah 5, di Mekah 5. Habis kan? Lah. Sedangkan sebulan spontan. Ya. Yang kedua lagi. Dan kedua. Ya. Sebulan tu lagi waktu 33 hari Pak. Oh ni tahun 2023 sebulan kan? Spontan. Anak teman saya mau nak sobok dia dengan telefon saja. Sebab. Faham itu? Dia pergi dengan cakap juga. Awak dah bisa canci itu dah. Awak bergerendong. Tapi kalau seorang bisa kemana-mana kan? Di situlah musim haji bisa apa itu seorang. Betul. Tak ada nama bela awak kan? Dan kemudian sesudah tawaf ada lagi yang kita sebut dengan sa'i. Sa'i itu ya, kegiatan berjalan antara Safa dan Marwah. Awalnya dulu dilakukan oleh Siti dalam rangka mencari. Kalau sudah cari apa? Nampak tilas itu. Nampak tilas. Ba'a perjalanan Siti Hawa dulu. Siti Hajar dulu. Siti Hajar mencari air yang ditinggalkan oleh Ibrahim hanya 2 beranak saja dengan anak yang masih bayi. Oleh ibu pada itu sudah lahir anak itu datang murah. Ya. Pendarahan. Nama pak dia ang tadi. Anda tu. Jadi buat anda batuk keluar gitu. Sampai hati nak ni. Ya. Dan tadi seperti itu sebagai ya, Siti Hajar ya Tuhan sampai hati Tuhan dengan nama dikoyanya. Tapi dari keluarga itu Allah menyuruh meninggal. Dan Allah menyuruh meninggal. Kalau itu silakan. Tapi itu taatnya nak hati Allah. Taatnya kalau perintah Allah
Nak mikian tu. Nak. Kau dimakannya nak dek. Segala aku. Awak pun cari air semacam. Ya. Kalau yang makan gini dia kan nak gaduh. Nah, dah kan. Bayangkan ya. Cuma dua. Bahkan zaman itu kita pernah sebagian 2018 itu dibawa dalam pertemuan di kantor Dewan Dakwah Arab Saudi. Nah, dijadikanlah dari seorang syekh Makkah 200 tahun yang lalu. Ya, ya. Suruh carinya yang nafak kini, tak dapat dah. Ya. Cari mana? Ya mana kan? Ya. Awak tengoklah dalam pondok-pondok saja. Ya. Dulu kosong. Nah, dulu Siti Hajar dalam keadaan panik. Kita bisa apa bu? Sangi itu betul dua. Hujan lobe ariwan dah basah. Ya, dah basah. Ya. Nah, bayangkan Nabi dari dari Madinah ke Makkah hanya dengan kendaraan untuk Ya. 2 hari kau sampai. Ya, tuan. Sa'i juga demikian dalam keadaan panik. Dia adom patah membuat kanan itu lanjut sampai itu ada ya. Kalau kini tak ada patah membuat nasi lepas ini cari pesan. Maaf patah membuat nasi kok. Tak ada. Ya. Awak di bawah bangunan. Ya. Tapi nang Bukit Safa tu masih ada. Cuman Bukit Safa tu cieknya Pak tu. Bawa cik pulanya. Nah, kau yang cari. Sat, mau Bukit Safa sat. Mau ke bawah. Nak nak kira. Ibu-ibu di lantai 2 banyak tu. Ya. Jadi kalau di lantai 2 data-data aja. Makanya di lantai 1. Tawaf pun juga demikian. Di dasar taraso yang namanya tawaf itu ada rasanya basompi-sompi, bapane-pane. Ya. Kalau lantai 2 bahasa lain taraso juga bapane-pone. Ya. 1 kilo sekitar. Ya. Kok dapat di putaran pertama di lantai 2, Pak dari mana? Dari mana? Janda dari mana? Ya. Lama berzikir 1 kilo coba ya. Bara godang yang antara Rukun Yamani jo Hajar Aswad. Ya. Apa godang? Itu dah bawa dah. Kalau udah kayak itu ketek. Apa godang? Awak kali baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tak ada salah ni. Ha? Yang tak ada Ada salah salah, ni. ada salah. Betul. Dua kan ada banyak tak ada tu. Dia jadi dia ni. Jadi kan. Dan pada mau dia jadi dia itu kan. Dia hotel salah lain. Tak salah dia tu. Tak asli lah tak aku. Harus terima, wajib hukum yang terima. Wajib itu ketetapan. Sebab itu karena kondisi di pelataran Panuan, ya Bapak Ibu, ada satu ruangan itu penuh dengan monitor. Ya, petugas itu mencelek layar tu. Penuh, telepon. Siapa petugas di pintu masuk? Alihkan jemaah ke arah yang lain. Bukan tagak orang untuk kata menjaga itu sesuai dengan perintah. Ini kecilnya disuruhnya, diusianya, bukan diusi ya. Padahal kadang-kadang copek warna emosi. Ya. Manusia ni Ustaz. Ya. Tak ada manusia sudah Pak. Ya. Ada manusia dah. Cuma dialihkan, cuma orang-orang tak tahu. Dan ini mengajukan itu sesuai dengan perintah dari yang memonitor kondisi bara lampihnya Masjidil Haram. Bara kota-kotanya ada di layar. Ya. Jadi kan bisa usia pula wasa. Nah, tu di usia. Nah, tahu-tahu kau mulai renggang. Tugas buka pintu. Adik gesternya ambil jonjang lah. Turun dari situ lah. Jangan Ustaz, balik belok Ustaz. Jangan tanya. Kalau Ustaz belok kiri, tu dia belok kiri. Jadi lawan. Belok kanan, pulang balik. Belok kanan, keluar. Belok kiri. Belok kiri. Awak tahu waktu Ka'bah berada di sebelah kiri awak. Dah. Turun. Tenang. Ancang-ancang. Ya. Sampailah kanan pelataran.
turun pakai jonjang atau skalator? Pakai jonjang. Jonjang Dan bisa pakai skalator itu pertama datang kalau kita boleh masuk. Kalau penuh diambil. Nah, terpaksa memutar belok kanan saja ya. Ya. Langsung tawar situ. Nah, jauh tu mencari jalan suat. Pertama masuk tu. Terlewat kan? Jadi itu. Tawar. King Abdul Aziz bisa jajah ada skalator. Itu boleh kerja. Nah, mensuit boleh itu. Ya, nah. Nah, setelah itu bagian di dalam sa'i itu barangkali pula sa'i 7 Safa Marwa Safa Marwa Safa Marwa Safa Marwa berakhir di Marwa. Berakhir di Marwa belok kanan. Kalau belok kiri ke Safa aja. Ini kecil besar kan belok kiri tadi tidak sadon dong. Ya tak? Lah kalau lah sampai di Marwa belok kanan. Keluarlah dari masjid. Sampai di luar tu baru kita memotong. Dipotong. Jangan salah potong kepala ke gigi atau potong. Potong rambut. Potong Ustaz, potong. Potong rambut seruas jari. Kok 2 jari potong. Seruas jari. Bagi ibu, bagi yang laki-laki afdolnya digundul. Memendekkan kuliah. Ya. Kalau digundul, itu terserah kawak. Ya. Kalau gundul resiko harus. Ini tidak tahlul ya maunya. Tahu dulu ini mau dia. Tahu dulu tahu lah. Kalau risiko namanya botak. Ya. Tidak tahlul. Enggak. Udah itu udah tinggal malam pisau saja. Ya dolar susah. Kalau gundul lagi ni sah, tapi besok tawak cerai cukup boleh. Barang lain. Ini digundul besok. Lepas ini kita dia lah. Lah. Ya tak? Terus 10 rial sekira apa? Bau silet. Dia kalau di sini 10 rial ya, 10 rial. Kota ya nak. Ya. Itu namanya tahallul, yaitu mencukur habis atau menggunting rambut kepala. Rambut ani gunting? Kepala. Salah. Dengan tahallul ini maka seseorang diperbolehkan atau dihalalkan melakukan hal yang tadinya dilarang bagi yang berihram. Ya. Kalau sebelumnya dilarang, ini dibolehkan. Ya. Bagi wanita hanya menggunting rambut kepala saja, ya. Sepanjang ujung saja ambil dari dalam jilbabnya. Bagi yang melaksanakan umrah, tahallul dikerjakan sesudah melaksanakan haji. Sesudah sa'i baru dilakukan memotong rambut. Bagi yang melaksanakan umrah, tahallul dikerjakan sesudah melakukan sa'i. Ya. Bagi yang melaksanakan haji, apabila selesai melempar jemarat akabah, mencukur atau menggunting rambut, berarti kita telah melaksanakan tahallul awal. Tahallul awal namanya. Bagi yang berhaji, selanjutnya boleh menggunakan pakaian biasa. Dan tadinya tidak boleh pakaian jahit, boleh pakai pakaian jahit. Dan kemudian apabila telah selesai tawaf ifadah, berarti telah melaksanakan tahallul sani. Dengan demikian kita sudah diperbolehkan bagi berhaji ya, berhubungan badan dengan suami istri. Kemudian wukuf. Untuk kita ilmu Bapak sebagian pertama untuk menjawab tanya dalam surat ya. Tanya ada wukuf itu ya, apa yang wukuf kan? Wukuf ialah keberadaan diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.
tanggal 9 Zulhijjah kok berhari itu. Hah? Sehari ini. Tapi orang dibuat 2 hari. Di Indonesia Pak kan. Kan orang lain. Ada batu. Orang hukum hari Selasa. Ya. Nah, Dewa hukum hari Rabu. Akan 2 hari namanya. Ya. Nah, ini ada satu kekeliruan. Padahal yang menyangkut dengan masalah haji merujuknya adalah ke Saudi. Jadi kalau di Saudi hukumnya Selasa, ya hukumnya Selasa. Dulu dah boleh. Ya, dulu sampai jam. Nah, ambo 2 kali hari haji, ambo batalkan khutbah. Ya, batal. Bila khutbah hari Rabu ni. Kalau lima mau ukur Selasa, ambo datang hari Rabu. Kalau tidak, carilah hati. Itu jamaah ada omong. Pengurusan dulu aja. 2 kali itu pak. Anak pertama dari itu pulau. Ya, kita sholat di Asakinah. Ya. Jadi kadang-kadang itu. Kenapa? Karena wukuf jalin ada tanggal ditentukan, ada tompe. Di Arafah, bila tanggal 9, namanya hari Arafah. Besoknya 10 Zulhijjah. Enak. Jadi merujuknya sama itu. Kemudian ada nama mabit. Mabit itu artinya bermalam. Istirahat di Muzdalifah dan Mina pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi ada bermalam. Mabit, malam iman, malam bina iman dan takwa. Ini kan ada yang mabit, anak sekolah mabit ya. Awak mabit di semua. Pada mabit ya, pelolok sih kawan. Nah, itu salah. Memang awak lolok itu, tapi awak dalam keadaan bersih. Mengisap-isap diri. Ya. Kemudian jamarat, apa itu jamarat? Ada 3 tugu. Nah, ini memang dibayangkan yang tugu. Ya, yang dikeliling oleh tembok. Satu kode kan dikelilingi oleh tembok. Ajak pagi ya. Dan jamarat itu ada 3 namanya jamaratul ula, jamaratul usta, jamaratul aqabah. Kalau dari Mina bersobok jo aduh jamaratul ula. Dan di tengahnya jamaratul usta. Dan di ujung jamaratul aqabah. Kemudian melontar. Main melontar, air melontar. Melontar itu adalah satu kegiatan melempari jamarat dengan batu kerikil dengan cara tertentu, bukan dengan cara kebanyakan orang. Aduh, boncibon aja setan. Dia habis tanagonya. Wah, kane tiang tangi balik ke konianya. Tangi le konianya. Nah, itu dengan tidak cara. Caranya bismillah, masuk. Ya. Bismillah, masuk. Tujuan. Nah, saya lawan aku mau. Mau kiuna setan. Wah. Kira balik setan. Lawan. Kedua pantal ini. Tidak dengan cakojo, tidak memahami itu kan tamsilan, model itulah kita memerangi setan. Ya. Nah, bukan batu itu, setan yang ada dalam diri awak. Ya, dalam diri awak ada setan Pak. Ya. Non malang-alangi awak untuk berbuat elok, berbuat amal, itu adalah setan. Ya. Setan yang setan yang tak bisa kita awai tangan awak. Ya. Allazi waswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisik jangan poin dah. Jangan masa jitu kari dari ko domam. Ya. Lebih ko domam ni Pak. Atau ko domam ini poin. Itu ada. Ada ayat dah. Jangan poin lah. Hujan-hujan ko malian kadang-kadang ni jagonya apa? Ni malian ko laki ni malian dulu nyinyo bulu kan. Iyo botol-botol sikit je saja tu. Ya.
Tidak, orang Mali dia orang punya rumah Mali itu. Ya. Tahu orang Mali yang naik ke rumah atau ke orang Sanjago orang. Ya. Ada orang Pesmai juga, hanya nanya. Tak mungkin ya sudah takabian tu konar maka pulang oleh anda sudah sholat dulu. Orang sudah sholat sudah ini kok tidak ada sekolah suksesnya Mali. Dek setan bisa itu nyawa layu puluh itu setan. Kemudian setan kedua macamnya Pak. Minal jinnati wan nas. Setan jin dan setan. Kadang-kadang kawan sekolah awak jadi setan kulo. Jangan koi ya gini nih. Anak ni kode kan. Hari hujan. Beko domam. Asal pun jadi setan tadi. Beko domam ni ya. Jadi melontar itu dengan cara. Kemudian dam artinya darah. Yang dimaksud ialah menyembelih binatang ternak. Siapa yang disuruh menyembelih binatang ternak itu? Orang yang melakukan pelanggaran. Ya, nah, baik orang yang berumroh maupun orang yang berhaji. Ya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut, Komang harus sampaikan kok. Ya, hanya istilah-istilah tapi nyolado dia. Ya. Namanya. Ya. Yang berikut nafar awal pembagian berhaji ialah tinggal di Mina hanya 2 hari. 2 hari di Mina hendak Mekah. Itu namanya nafar awal. Ya, nafar sani tinggal di Mina selama 3 hari sampai habis. Ya, sampai tanggal 3 boleh. Habis tasrif. Itu namanya nafar sani. Kemudian hari tarwiyah. Yang tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya, yaitu pada jamaah haji mengumpulkan, menyiapkan air dan makanan di Mina sebagai bekal guna meneruskan perjalanan pada hari itu ke Padang Arafah. Kita hari tarwiyah itu hari persiapan. Dulu kan nanti berjalan ke mana itu? Mina dia siapkan makanan, air yang dibawa ke Arafah. Jadi Arafah itu ada air, kini banyak air. Ya, namanya hari tarwiyah. Untuk tanggal 9 Zulhijjah itu menghadapi namanya hari Arafah. Hari Arafah, Yaumul Arafah, yaitu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari itu semua jemaah haji sudah berada di Arafah untuk melaksanakan rukun haji berupa wukuf. Dimulai setelah tergelincirnya matahari. Ya. Jadi sebelum zuhur awak lalu di Arafah. Dan kita insya Allah besok juga ke Arafah Pak Bu. Tapi menengok manyo Arafah. Jangan ukur di situ. Ustaz dia bawa ke Ustaz. Itulah jemaah haji baru lu kan nah, cuma kita mengenalkan, apalagi adik-adik muda-muda yang kepai haji besok kan atau kona kan risiko kumpul. Dan itu juga ada tempat berkumpulnya nanti pada Yaum Mahsyar. Ya. Jadi orang-orang hukum itu ada bayang di orang kumpul besok Mahsyar. Ya. Tapi di Arafah itu kini dah banyak kayu-kayu. Ada banyak kayu-kayu. Bukan risiko saya jalan macam ke yo bertahun-tahun siapa ya? Bertahun-tahun. Makanya orang minta mati sebab mati di Mekah atau tak jauh jalan. Sangko berjalan ko je kaki bisu. Padahal yang akan perjalankan awak bisu amal. Jangan peluk dia. Ustaz, amu mati siko salah. Ada jemaah dulu Ustaz. Amu mati siko lah Ustaz. Allah pengsan, coba yo kena mati. Tak mati. Dia kata-kata mana itu dia iyo kau boleh doa mak kau aja kan. Kalau ni mimpi yang pulang terawih malam. Coba. Pengsan, mana? Ya. Tak sampai 10 menit tiba tu petugas. Di mana itu orang Pak? Ya. Perintah tu rumah sakit. Itu titik itu kita ada jemaah. Tiba sekali. Ya. Temu dokter di bodoh. Dokter kan ada keliaran dia. Ya. Dalam situ sedangkan tiba gerobak. Naik gerobak sekali. Dekat gerobak. Adalah cuma sakit lah sama lama kan. Nah. Jadi kadang-kadang
Ma tahu peyo doa kubus Iya. Ayo mati muka. Ayo syukur juga lah. Lapang penduduk bilang ya. Ya lapang. Itu tak mesti dong puji. Ada ayat silang tu. Ya. Nah, jadi itu adalah ada di mana? Arafah ya. Arafah. Kemudian ada namanya hari nahar. Nahar itu tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah namanya hari nahar. Ya. Nahar. Hari tasrik, bisa boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya. Nah, hari kita penyembelihan korban dari tanggal 10 sampai tadi 3 boleh. Nah, itu hari penyembelihan. Dan kemudian ada namanya Haji Mabrur. Nah, ya. Ada namanya Haji Mansur. Ada Haji Kosasi. Iya, Bu. Iya. Itu istilah saja. Haji yang dicari orang adalah Haji Mabrur. Kalau Haji Mansur tuh naik haji karena halamannya kena uzur. Kalau Haji Kosasi, naik haji karena ongkosnya dikasih. Adalah Haji Abidin, anggaran biaya dinas. Itu kan bentuk-bentuk resoki ya. Itu neraka kan ada 2 Haji Kosasi bisa Haji Abidin. Ya. Itu ya. Jadi orang yang haji mabrur itu haji yang diterima sebagai ya ikhtiarnya, ya, usahanya, ya, ada kebaikan, perbaikan perilaku sesudah menunaikan haji. Bila hasilnya bukan selama di situ, tapi setelah kembali. Ya, jadi kadang-kadang Bapak Ibu lagi ini ujinya selama pendek, pulang uji tambah pendek, itu enggak. Malagi gajinya melu lanjang kerjanya, lagi umrah melu lanjang, pulang situ lanjang jo, ada. Jadi Bapak Ibu gini kalau kepoi, kalau ada biasa lanjang, dari kini ini lah jangan melu lanjang kerja. Kadang-kadang awak di luar lanjang. Iya. Nak lebih lagi dulu ya. Ada lagi ini. Baik itu kata kajian kita ikuti. Orang yang menjaga hilang pahalanya sehari 1 kira. 1 kira itu sekarang guna Uhud. Pahala sehari sekarang apa? Ya. Nah itu kinilah balik awak dari Makkah tu lah beribadah semua di situ ulang lagu dah membuatnya mungkin sekarang guna sago. Dia ansu sehari lagi mati habis balik. Nak kau boleh. Ya, itu logika. Artinya awak jago. Ya, awak jago. Selama di situ bisa salat jamaah 5 waktu. Pulang di situ lah kau masih salat jamaah 5 waktu. Nah, itu. Jadi hasilnya itu bukan di situ, Pak. Tapi setelah awak balik. Ya. Kemudian yang tidak boleh dikatakan itunya rafas, khusus jidal kan dalam ayat ya. Ialah bercumbu rayu baik dengan perkataan maupun perbuatan. Bagi orang-orang yang sedang berihram itu. Berihram umrah ataupun berihram haji. Ya. Nah, tidak boleh bercumbu. Perbuatan itu sangat dilarang dalam berhaji. Kalau dalam berhaji yang melanggar itu sebagian hajinya batal. Kemudian wajib haji tahun mungko. Yang kata mungko mendaftar tunggu 10 tahun. Kemudian bayar damnya 1 ekor unta. Nah, banyak ya. Makanya yang tadi kesabaran. Nah, sabar. Setan sudah bodak. Nah, Ada. Ibu saya teragak situ betul. Setan tu. Oh, kau dipegang dulu palu si kau ni. Dia dah ayo dia jawab. Kemudian fusuk yaitu berbuat perbuatan tercela, meliputi perkataan maupun perbuatan yang termasuk larangan keras sebagai pada poin. Jadi fusuk itu perbuatan tercela tidak boleh. Yang tercela ini malamnya tak kerja-kerja yang tidak elok. Jidal ialah berbantah-bantahan sehingga menimbulkan permusuhan. Ada masalah pilihannya, Bu. ya.
Masalah sendok, kecil punya, awak punya, inyak punya. Korek dua saja. Aduh. Kadang-kadang negara sendok itu tinggal dulu. Ya, itu adalah karena di situ gampang. Kalau tidak ada iman, gampang. Nah, kalau orang wak tersinggung, langkahnya palu, kok palu kok, enggak coba. Kalau dia ibu sana. nasi lagi Ibu ada. So dalam solatnya langkahnya palu, ada langkahnya palu, ya ada. Awak saya sujud kan, orang tu kan, ada masalah banyak, ada juga kan. Pada awak solat, tapi kita di situ butuh sabar, ya tak? Butuh sabar. Oh terompak terpijar orang tinggal sekali. Jadi kecil orang dah waktu. Masa dalam soji terompak itu? Kan awak sadar. Ya. Aduh sampai itu masih pakai sandal. Pada sandal itu dia tompenya, dia kerandang sandal. Apa nak aja tu? Oh angin, dah ada angin tu. Siapa ni lari na lantai masjid haram tu dah ada angin. Malah lolok untuk penyelam kamu sajuk mana? Ya tak? Aku tak pakai sendal wes. Lam soji pakai sendal. Kemudian ramal, yaitu berlari-lari kecil pada putaran pertama. Yang kedua dan ketiga, di saat melakukan tawaf. Siap bagi laki-laki. Lari-lari kecil. Baik sa'i maupun tawaf. Tawaf putaran 1, 2, dan 3. Tapi tidak memungkinkan. Tapi itu kan yang dilakukan kalau memungkinkan. Ya, di sa'i juga demikian. Bagi laki-laki dari lari kecil, ramal. Bagi ibu tetap jalan kaki. Kalau bapak ibu menengok orang sampai di pilar hijau lari koncang, itu tidak paham dari lari kecil. Jadi lari-lari kecilnya, tidak lari besarnya, tidak lari koncang. Tinggal ibu takut tinggal lah satu lari. Dia lah satu lari, tidak jadi baca zikirnya. Robin fit, warhan, Anda baca itu, baca. Oh, saja tidak dapat GPS. Jadi sebenarnya lari Robin fit, warhan, kan itu tidak baca. Nanti ibu sambil jalan. Tidak ada lari. Mudah-mudahan kita risiko tidak ada lari. Yang berikutnya sabar. Yang tadi ya, sabar. Segudang, sepeti, sekopor pakaian, sekopor ilmu, tapi bergudang-gudang sabaran. Itunya kemampuan mengendalikan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang merusak ibadah. Dongkol merusak ibadah. Enak. Kalau tidak suka menerima ada perubahan atau hal yang dihadapi itu merusak ibadah. Enak, dibutuhkan sabar. Nah, dan syukur. Apa itu syukur? Nah, sikap diri yang selalu dekat dengan Allah melalui takwa kepadanya dengan jalan melakukan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu syukur. Ya. Jadi awak selalu berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah melalui dengan cara kita berbuat. Perbuatan orang dekat dengan Allah. Zikir selalu memanfaatkan segala fasilitas yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian meninggalkan yang dilarangnya, mengerjakan yang diperintah. Yang terakhir adalah ikhlas. Ya, ikhlas itu mensucikan niat. Luruskan niat ketika melakukan perbuatan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Hanya kita berbuat itu karena Allah, tidak karena yang lain. Semata-mata hanya karena Allah. Sabar, syukur dan ikhlas dalam perjalanan ibadah sangat penting. Ya, sangat penting. Sabar, syukur, ikhlas. Lagi harap makan, alhamdulillah ada makanan. Ya. Jadi itu sambalnya. Ada. Kurang. Enggak.
Tidak syukur. Kok bersama ni, kalau kau tak lama, insya Allah sampai pulang nak Dah lama. lama. Nak kata lama semua. Tak sama di situ. Kalau di tanah haram, langsung dia kia. Kalau di situ tanah halal, tak lama. Ini sungkah juga. Ya. Ya. Tapi kalau di situ jadi cukup. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin beran aku sampaikan tadi itu tadi siang dengan Bapak. 32, tapi sangat dua dah bersobi. Apa itu bersobi? Banyak Ustaz. Tapi itulah kita lalu. Ya, insya Allah nanti dalam perjalanan juga kita lalu. Pada besok kalau Pak Bu, kau nak 32 mana lagi Pak? Ya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saya sampaikan di sini. Pada yang akan kita diskusikan, yang kita tanyakan, silakan. Jangan malu-malu Pak Bu. Malu katanya, Selesai. Ya. sosek di jalan itu. Ya. Awak sama-sama bisa lah sosek tak? Ya. Silakan. Ya. Masalah kaji